Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore untuk mahasiswa semua. Sekarang kita lanjutkan materi kita untuk perkuliahan kita, mata kuliah kartografi dasar. Ya, untuk materi kita minggu ini kita akan membahas tentang toponimi dan juga lettering. Ya, jadi materi kita sampai hari ini, ya, sampai minggu ini kita sudah belajar banyak sekali terkait dengan peta dan juga kartografi. Nah, sekarang kita masuk pada kaidah lettering dan minggu depan ada tentang layout. Oke, sebagai outline, jadi ada beberapa subbahasan. Untuk minggu ini kita akan bicara tentang toponimi, kemudian tentang kaidah lettering. Lalu kita akan membicarakan tentang bagaimana tipe dan ukuran huruf pada peta, bagaimana penempatan dan spasi hurufnya, dan juga terkait dengan pemilihan warna untuk lettering. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, yakni tentang toponimi. Oke, jadi apa itu toponimi? Ya, toponim itu berkaitan dengan nama kenampakan rupa bumi atau nama geografis. Bisa apa saja ya, baik itu nama tempat, kemudian nama sungai, gunung, atau pulau ya. Jadi berkaitan dengan kenampakan rupa bumi, baik itu yang sifatnya alami maupun buatan manusia. Nah, nama satu rupa bumi itu akan terkait juga dengan sejarah satu daerah. Nah, tata cara pembakuan dan standarisasi nama unsur geografis dikaji dalam satu ilmu namanya toponimi. Ya, berkaitan dengan toponim ini, ya, jadi kajian tentang toponim itu penting karena nama rupa bumi masuk dalam informasi geospasial dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa peta dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ya, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 ada garis pantai, hipsografi, perairan, termasuk juga ada nama rupa bumi. Nah, nama rupa bumi itu yang dimaksud dengan nama rupa bumi itu sendiri adalah nama yang diberikan kepada unsur rupa bumi baik yang alami maupun yang buatan manusia. Istilah nama rupa bumi kemudian dikenal sebagai toponim. Nah, jadi untuk toponim sendiri itu ada pembakuan ya. Nama rupa bumi itu merupakan identitas satu unsur, baik itu yang dia tadi sifatnya alami maupun buatan. Nah, karena karakteristik Indonesia yang merupakan negara dengan banyak suku dan juga banyak bahasa daerah, maka perlu dilakukan yang namanya pembakuan nama rupa bumi. Nah, pembakuan ini merupakan proses penetapan nama rupa bumi yang baku yang dilakukan oleh suatu lembaga berwenang, yakni dilaksanakan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006. Nah, kemudian ada yang namanya pedoman toponim ya. Ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi. Ya, jadi nama rupa bumi itu ada pedoman umumnya sehingga menjadi baku. Yang pertama adalah dijelaskan bahwa unsur rupa bumi itu terdiri unsur alami dan buatan manusia, ya, sesuai dengan sifatnya tadi. Kemudian, nama unsur rupa bumi itu memuat dua aspek. Yang pertama adalah elemen generik, yang kedua adalah elemen spesifik. Ya, jadi ada generiknya, kemudian ada spesifiknya. Untuk yang generik, nah, elemen generik ini dia menggambarkan bentuk umum satu unsur rupa bumi. Misalnya sungai, kemudian gunung, kemudian laut, ya.
Jadi dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa daerahnya. Misalnya untuk yang sungai tadi, Krueng itu sungai dalam bahasa Aceh. Kemudian untuk gunung tadi bisa juga Bulu, itu dalam bahasa Bugis. Ya, itu masuk dalam elemen generiknya. Elemen yang kedua adalah elemen spesifiknya. Nah, elemen spesifik ini menerangkan nama dari elemen generik. Misalnya tadi kalau sungai, ya, sungai elemen generiknya adalah sungai, kemudian elemen spesifiknya misalnya sungai apa? Sungai Bengawan Solo misalnya. Kemudian kalau gunung, elemen generiknya adalah gunung, kemudian elemen spesifiknya adalah Gunung Merapi, misalnya seperti itu. Ya, kemudian ada prinsip juga, ya. Tadi ada pedoman umum, kemudian yang ini adalah prinsip. Prinsip penamaan rupa bumi meliputi penggunaan abjad Romawi, kemudian satu unsur rupa bumi itu hanya memiliki satu nama, kemudian penggunaan nama lokal itu juga diperbolehkan, kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan, menghormati keberadaan suku agama, kemudian menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup, menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah, dan juga paling banyak 3 kata. Nah, untuk kaidah dan tata cara penulisan nama rupa bumi, jadi yang pertama adalah bahwa nama elemen generik dan spesifiknya ditulis secara sepisah. Ya, contohnya ini dijelaskan di sini ada Selat spasi Sunda, Pulau spasi Kalimantan gitu. Kemudian jika nama spesifiknya itu memakai nama sifat dan atau arah, maka namanya juga ditulis secara terpisah. Contohnya Provinsi Jawa spasi Barat, ya, karena Barat ini memuat arah, berarti penulisannya terpisah. Kemudian jika nama spesifik memuat nama generik, maka ditulis secara bersambung. Ya, contohnya adalah Kota Bukit Tinggi. Nah, nama generiknya adalah kota, kemudian nama spesifiknya itu adalah Bukit Tinggi. Tetapi kata Bukit Tinggi itu dia juga memuat nama generik, ya, bukitnya. Nah, maka ditulis secara bersambung. Selanjutnya, jika nama spesifik terdiri dari kata berulang, maka ditulis satu kata tanpa adanya penghubung. Misalnya, Pare-Pare. Ya. Lalu ada nama spesifik terdiri dari 2 kata atau 2 kata sifat atau benda, maka bisa ditulis digabung. Contohnya, Banyu Wangi. Ya, banyu itu adalah benda, air, kalau dalam bahasa Indonesia, wangi kata sifat. Lalu jika nama spesifik berasal dari tokoh masyarakat, maka kemudian dituliskan sebagaimana nama tokoh tersebut. Ya, misalnya Jenderal Sudirman. Kalau penulisannya Soe Dirman, ya, maka dituliskan sebagaimana nama tokoh tersebut. Lalu terkait dengan spesifikasi teknis penulisan nama rupa bumi, ini bisa juga kita lihat pada SNI-nya, ya, untuk peta rupa bumi Indonesia skala 1:10.000 sampai 1:250.000. Nah, pada peta RBI itu ada banyak sekali singkatan yang digunakan, maka kemudian singkatan tersebut dibakukan dan ada SNI-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lettering. Oke, jadi yang namanya peta itu memuat simbol dan juga label. Di mana label ini merupakan nama dari rupa bumi, ya, nama rupa bumi. Nama objek geografis di permukaan
bumi. Sehingga bisa kita lihat di sini ada label warnanya hitam, kemudian ada label warnanya biru, ada label warnanya coklat, ya, ada yang coklat tebal, kemudian ada yang miring. Nah, itu ada petunjuknya, ya, bagaimana menempatkan maupun memberikan warna dalam label, ya, untuk peta. Sehingga dipahami bahwa peta itu memuat banyak label. Nah, karena banyak sekali label yang ada pada peta, sehingga diperlukan kaidah pengorganisasian dan penulisan pada peta. Itulah yang disebut sebagai lettering. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika dalam proses lettering, ya. Ada tipe huruf, fontnya, kemudian apakah hurufnya itu adalah italik, jadi miring, ataukah tercetak tebal, bold, atau huruf kapital. Kemudian terkait juga dengan ukurannya, jadi ukuran dari huruf, hierarki. Hierarki ini ketika misalnya ada objek yang punya hierarki, ya, misalnya nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten, dan nama provinsi, itu ada hierarkinya. Kemudian dari aspek penempatannya, ya, ditempatkan di tengah atau di ujung, kemudian spasi dan juga warna. Nah, jadi untuk penggunaan lettering, ya, bahwa dengan corak lettering itu bisa menunjukkan perwujudan alam tertentu. Misalnya untuk nama wilayah administrasi itu dituliskan tegak warna hitam. Bisa juga untuk warna kelabu. Ya, kalau misalnya teksnya itu menjadi pelengkap untuk peta tematik. Kemudian untuk relief, nama bentuk relief misalnya untuk pegunungan, bukit, itu dituliskan miring, ya, italik, warna hitam atau kelabu. Sedangkan untuk perairan, ya misalnya laut, nama samudra, itu dituliskan italik atau garis miring dan warnanya biru. Ya, ini jadi beberapa contoh, ya, untuk penggunaan lettering untuk berbagai objek, ya. Untuk huruf besar tegak, itu misalnya ketika kita ingin menuliskan nama negara, nama provinsi, pulau kecil maupun kota besar. Kemudian untuk yang lautan, jalur pegunungan, jalur perbukitan, dan juga sungai besar, itu huruf besar dan italik, ya, miring. Lalu untuk yang kota, desa, dan hutan, itu huruf kecil, tegak. Untuk yang sungai, pantai, itu miring dan kecil. Nah, secara umum, ya, penggunaannya tadi bahwa kenampakan alami itu dia menggunakan huruf italik, huruf miring, sedangkan untuk kenampakan buatan manusia itu menggunakan huruf tegak. Kemudian berkaitan dengan hierarki, ya, jadi karena tadi saya sudah memberikan contoh ada beberapa objek yang dia punya hierarki atau tingkatan. Nah, hierarki ini diberikan atau juga diaplikasikan untuk lettering supaya pembaca bisa memahami bahwa dalam objek tersebut itu ada tingkatannya. Ya, jadi variasi tulisan pada peta untuk menunjukkan perbedaan hierarki pada objek. Ya, misalnya di sini, ya, ada yang divariasikan hierarkinya berdasarkan letter spasi, ya, berdasarkan spasi, kemudian ada yang berdasarkan huruf besar dan kecilnya. Ini huruf, ada yang huruf kecil, ini huruf besar semua. Ada yang berdasarkan ukurannya, ada yang divariasikan dari ketebalannya, lebarnya, maupun nilai keabuannya. Ya, jadi ini merupakan contoh bagaimana kita mengaplikasikan hierarki dalam lettering.
Nah, sekarang kita bisa bandingkan ya, ada gambar A dan juga gambar B. Nah, sekarang coba sejenak kalian mengamati ya perbedaan gambar A dan gambar B. Nah, kalau kita cermati ya, pada gambar A ini semua labelnya itu dituliskan sama ya. Warnanya hitam, kemudian tegak dengan ukuran yang sama. Nah, sekarang kita bandingkan dengan peta yang B, yang bawah. Dari yang atas ya dibandingkan dengan yang bawah. Nah, yang bawah ini sudah diaplikasikan variasi dari letteringnya. Ada yang miring, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya coklat, ada yang kapital, ada yang huruf kecil, ya, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengamati ya bahwa penggunaan variasi baik itu yang warna, ukuran, kemudian kapital, huruf kapital, huruf kecil, kemudian huruf miring dan huruf tegak, itu memberikan persepsi pada pembaca bahwa objek-objek ini itu merupakan objek yang berbeda. Di sini kita bisa yang di bagian peta B itu kita bisa melihat oh ada nama untuk danau, ada nama untuk kota, ada nama untuk negara, ya. Jadi itu adalah ini adalah contoh bagaimana aplikasi lettering dalam pembuatan peta. Kemudian terkait dengan spasi, ya, jadi spasi dan perluasan lettering itu mencerminkan perwujudan kenampakan. Di bagian kiri itu kita melihat contoh yang kurang baik, ya. Misalnya di sini lokasi Kingston-nya, tapi namanya di sini, ya. Nah, kemudian di bagian kanan kita sudah melihat contoh yang lebih baik. Ya, jadi nama dari rupa buminya itu ditempatkan dekat dengan posisi objeknya. Kemudian, ini juga contoh ya, perbandingan antara contoh yang baik dengan contoh yang kurang baik. Yang baik itu tulisannya dijadikan satu supaya memudahkan pembaca untuk membaca, ya. Kemudian posisi lettering, penempatan posisi lettering itu bisa dipilih sesuai urutan. Yang penting yang pertama adalah namanya jangan terlalu jauh dari posisi kenampakan yang bersangkutan. Kemudian kalau misalnya ada nama-nama yang berkumpul pada satu tempat, itu bisa disebar merata, ya, sesuai dengan urutan yang di sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Paling baik ya yang nomor 1, nomor 2 gitu ya. Kemudian ini juga bahwa sebisa mungkin nama-nama rupa buminya itu ditempatkan tidak saling berdekatan, ya, sehingga memudahkan pembaca untuk bisa membaca namanya. Selanjutnya, penempatan lettering juga diusahakan untuk tidak menutupi detail kenampakan. Kalau misalnya terpaksa ada detail kenampakan yang dipotong, nah tapi tidak sampai menghilangkan kenampakan yang penting. Ya, jadi ini contohnya untuk yang short bridge. Ya, untuk contoh yang kurang baik, kemudian yang bagian kanan itu agak digeser ya penempatan letteringnya sehingga masih bisa terbaca tanpa mengganggu
kenampakan aslinya. Kemudian nama diatur supaya dapat terbaca dari bawah peta dan tidak terbalik satu sama lain, ya, kecuali untuk kasus label pada kontur. Nah, seperti yang contoh di kiri, ini arahnya ke atas. Nah, yang nama di bawahnya itu juga harusnya arahnya sama, ya, sehingga tidak membuat pembaca peta harus membolak-balik petanya untuk bisa membaca. Lalu nama tidak boleh diputus bila misalnya tidak perlu dan tidak boleh saling berpotongan, ya. Jadi ini contoh yang kurang baik karena ada pemutusan nama, kemudian di sebelah kanan itu adalah contoh yang hasil revisinya, ya, yang lebih baik. Sama juga di sini, ya, kalau ada lokasi yang dia berdekatan, usahakan namanya tidak bertampalan supaya tidak membingungkan pembaca. Kemudian nama wilayah ditempatkan secara sistematis terhadap bentuk dan cakupan wilayahnya. Ya, jadi kalau misalnya ada pegunungan atau perbukitan, nah maka penulisannya bisa direntangkan sesuai dengan lokasi cakupan pegunungan atau perbukitannya. Nah, ini juga sama, ya, supaya tidak dipotong. Ini contoh yang dipotong namanya. Nah, kemudian ini yang good solution, ya, dijadikan satu. Kemudian untuk kasus penempatan nama yang lokasinya dekat dengan sungai, pantai, maupun garis pembatas yang lain, itu bisa digeser supaya tidak memotong kenampakan. Ya. Jadi pada contoh yang kiri itu namanya, ini kan dia memotong, ya, sehingga garis batasnya ini tertutupi. Kemudian itu bisa digeser supaya garis batasnya menjadi tidak tertutupi, ya, menjadi terlihat jelas. Nah, ini juga contoh lain yang kurang baik, ya. Jadi satu nama, banyak nama ini berkumpul menjadi satu, kemudian perlu direnggangkan sehingga kita bisa melihat contoh yang lebih baiknya di bagian kanan ini. Nah, kemudian bagaimana dengan peta rupa bumi Indonesia? Bagaimana penempatan atau kaidah lettering pada peta RBI? Kalau kita perhatikan, nah ini satu cuplikan dari peta RBI Kabupaten Karanganyar. Kalau kita perhatikan ini ada nama, ya, yang huruf kecil tegak, kemudian ada yang huruf kapital tegak, kemudian ada yang huruf kapital tegak ukurannya besar dan juga bold. Kemudian ada angka warnanya hitam, ada angka warnanya coklat. Kemudian di bagian bawah ada nama juga warnanya biru dan italik, miring. Nah, sehingga kita bisa perhatikan bahwa kaidah lettering ini juga diaplikasikan untuk peta rupa bumi Indonesia. Nah, untuk peta RBI sendiri kita punya SNI-nya, ya. SNI bagaimana letteringnya itu di atau labelnya itu dituliskan dalam peta, mulai dari tegak miringnya, kemudian tebal dari hurufnya, apakah bold, apakah ukurannya kecil, apakah ukurannya kapital, warnanya hitam atau warnanya coklat atau
biru itu sudah ada SNI-nya. Silahkan kalian tinggal mengecek di internet ya, SNI RBI untuk berbagai skala. Nah, ya itu tadi materi kita untuk minggu ini. Jadi, kita yang pertama tadi membicarakan tentang toponimi wilayah, ya, nama rupa bumi wilayah. Kemudian yang bagian kedua kita membicarakan tentang lettering. Bagaimana penempatan label-label yang ada di peta. Mulai dari fontnya, ukurannya, kemudian spasinya, bagaimana meletakkan nama di peta, warnanya, tebal tipisnya, dan lain sebagainya. Jadi, itu materi kita untuk minggu ini. Jangan lupa untuk presensi dan saya tutup. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai minggu ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.